Halo, selamat datang kembali di kuliah II 4033 Forensik Digital. Masih bersama saya Lukman Muhammad Zagi, seorang pengajar dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Hari ini kita akan mempelajari tentang intro network forensik. Dan ini kita akan melakukannya secara hands-on, di mana apa yang akan saya ajarkan ini hanya sebagai dasar saja dalam melakukan forensik di bidang networking atau jaringan. Berikut merupakan overview yang akan kita pelajari pada kuliah kali ini. Yang berwarna oranye akan saya sampaikan pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang interface pada Wireshark. Berikut tampilan awal ketika pertama kali teman-teman melakukan pembukaan terhadap Wireshark. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa network interface yang terpasang di dalam laptop saya. Mungkin di laptop teman-teman akan berbeda. Di sini terlihat ada beberapa local area connection dan VMware dan lain sebagainya. Ini adalah koneksi yang terjadi antara komputer saya dengan VMware yang ada di dalam komputer, sehingga mungkin tidak akan muncul di komputer teman-teman yang tidak terinstall VMware ataupun VirtualBox. Nah, yang perlu teman-teman lihat biasanya ada dua hal, yaitu pertama di bagian WiFi dan yang kedua adalah di bagian Ethernet. Yang pasti yang teman-teman bisa gunakan atau bisa teman-teman lihat adalah ketika ada terjadi ripple di bagian sini, maka sebenarnya ada koneksi menuju network interface tersebut. Jadi cara lain yang untuk dilihat adalah ketika teman-teman menggunakan koneksi wireless, maka sebenarnya cukup menggunakan WiFi ini. Jadi bagi teman-teman, kalau di contoh saya adalah saya akan menggunakan WiFi untuk melakukan capturing data. Maka setelah kita sudah tahu mana yang akan kita gunakan, kita lakukan klik-klik, maka akan muncul seperti ini. Data-data yang ada akan terekam dan Wireshark ini akan terbagi menjadi 3 buah bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas ini adalah data-data yang masuk ke dalam sistem kita secara live, baik itu data yang berupa TCP, UDP, atau protokol apapun yang masuk ke dalam jaringan kita. Sementara di bagian kedua atau di bagian tengah ini adalah data tersebut yang masuk, kita bisa pilih salah satu, kemudian akan terbaca data tersebut di bagian tengah secara partisi yang tepat. Kita stop dulu biar tidak terlalu besar. Nah, data yang di tengah ini bisa kita misalnya kita ambil di 1142 ini, maka dia bentuknya frame-nya seperti apa, kemudian Ethernetnya menggunakan Ethernet apa, menggunakan IP versi berapa, dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan di bagian yang terakhir atau di bagian paling bawah adalah data yang dikirimkan secara real, bentuknya adalah seperti ini. Jadi lebih tepatnya sih sebenarnya kalau kita bilang adalah menggunakan SBIT ini. Jadi klik kanan dan bisa SBIT. Ini adalah data-data yang dikirimkan melalui layer 1 dari OSI layer maupun dari TCP/IP. Ini yang di paling bawah. Nah, yang dikirimkan per paket data itu adalah seperti ini. Kemudian hal yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah beberapa interface yang ada di sini. Pertama adalah gambar sirip. Gambar sirip ini digunakan untuk melakukan mulai dari si Wireshark ini untuk mengambil data. Jadi misalnya kita sudah selesai mau mengambil data lagi, kita tinggal continue without saving, atau kalau teman-teman mau save silahkan di save. Nanti akan dimulai dari awal. Kemudian kita bisa melakukan stop di sini untuk melakukan pemberhentian pengambilan data. Kemudian ada lagi restart current capture, yang mana data yang di capture adalah sesuai dengan filter atau konfigurasi yang awal. Kita stop dulu.
Kemudian ada lagi namanya capture option. Nah, capture option ini adalah kita bisa memberikan sebuah filter yang kita akan ambil, nanti akan dijelaskan lebih jauh ketika kita masuk ke dalam bagian filter. Kemudian ada lagi open capture file. Ini dilakukan ketika nanti teman-teman sudah memiliki file pickup atau file dump hasil dari pengambilan data sebelumnya. Kemudian ini untuk melakukan save, untuk capture file yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil, biasanya akan teman-teman lakukan saving terhadap file yang ada di sini. Kemudian di sini adalah close this capture file. Jadi kalau teman-teman klik, nanti akan hilang semua datanya yang ada di sini seperti ini. Kita mulai lagi. Nah, kemudian ada beberapa interface yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya adalah di sini. Ini adalah untuk ke paket sebelumnya. Jadi kita bisa lihat dari 30, sekarang 34, 33 dan lain sebagainya. Yang kanan adalah next paket, jadi ikut turun-turun. Kemudian yang ini adalah untuk first paket. Jadi kalau teman-teman ingin nge-scroll paling atas, tinggal pakai yang ini. Scroll paling bawah adalah yang ini. Kemudian kalau teman-teman lihat juga ada beberapa yang bisa digunakan, yaitu automatically scroll the last packet during a live capture. Ini nanti ketika teman-teman menjalankan data atau menjalankan Wireshark ini, maka dia secara otomatis bisa mengikuti data yang paling bawah atau yang paling baru. Sementara kalau kita matikan, maka dia akan tetap di titik tersebut. Lupa di stop. Kemudian ada lagi yang namanya enlarge the main window text. Ini adalah untuk memperbesar, sehingga kalau bagi teman-teman yang kesulitan untuk melihat tulisan kecil bisa digunakan ini, atau dikecilkan dan kemudian bisa juga dimasukkan ke mode default. Kali ini kita akan membahas tentang basic customization dalam Wireshark. Untuk teman-teman perhatikan di sini adalah terkadang kita membutuhkan kemudahan-kemudahan dalam membaca data. Saya akan menunjukkan dua buah trik sebagai basic option teman-teman untuk membaca data tersebut. Yang pertama adalah dari sisi waktu. Di sini teman-teman bisa melihat secara default kalau teman-teman pertama kali menggunakan Wireshark, maka time di sini secara definisi adalah detik keberapa suatu data itu diambil, dimulai dari pertama kali teman-teman melakukan capturing data. Nah, data ini tentunya agak susah dibaca bagi teman-teman yang ingin mengetahui di manakah sebuah kejadian terjadi, pada waktu kapan kejadian itu terjadi. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan melakukan view, kemudian time display format, dan kita gunakan display formatnya tergantung yang teman-teman inginkan. Contoh yang pertama, saya akan menggunakan date and time of day, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan bahwa pengambilan data ini diambil pada tahun 2020 bulan 11 tanggal 5 jam 20.2857 dengan mikrosecond sebelah kanan yang teman-teman bisa perlihat. Nah, ada pula cara lain untuk memperlihatkan hal ini, yaitu dengan melihat versi UTC, atau kalau kita di Indonesia ini +7, maka kalau +0 itu seperti apa bisa dilihat di sini dengan cara UTC date time of day. Maka ini adalah jam yang tertera pada UTC atau GMT +0. 7 kita +7, maka kita kurangi 7 dari 20, maka pukul 13.2857. Ini adalah satu trik yang teman-teman bisa gunakan nanti ketika melihat data di dalam paket data yang teman-teman miliki. Tips kedua adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan yang namanya melihat data secara langsung dengan warna yang tertentu. Teman-teman bisa perhatikan sebenarnya kalau di sini setiap protokol akan memiliki
warna yang berbeda. Contohnya di sini adalah UDP, warnanya adalah biru. Kemudian SSDP masih biru, kemudian ARP ini warnanya kuning, kemudian TCP warnanya adalah ungu dan lain sebagainya. Ini ada TCP juga yang berwarna hitam. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya-tanya sebenarnya warna tersebut melambangkan sebagai apa. Nah, untuk melihatnya silahkan dibuka di view, kemudian masuk ke dalam coloring rules. Di sini teman-teman bisa melihat pengertian dari setiap warna itu apa. Jadi kalau tadi teman-teman melihat warna TCP kok ada dua. TCP dengan background hitam dengan tulisan merah adalah yang di paling atas, yaitu TCP-nya bad TCP. Jadi beberapa TCP yang tidak bisa dibaca dengan baik. Kemudian kalau TCP sebenarnya warnanya apa? TCP sebenarnya warnanya adalah abu-abu muda dengan tulisan hitam. Nah, semua definisi yang ada di sini ini sebenarnya bisa kita ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, ketika saya ini nggak mau TCP-nya warnanya gini, gimana caranya? Ya tinggal kita klik. Kemudian di sini bagian bawah ada yang namanya foreground dan background. Untuk foreground adalah warna tulisannya, sementara background adalah warna belakangnya. Jadi teman-teman bisa klik foregroundnya, teman-teman ganti dengan warna apapun. Misalnya saya akan ubah sedikit ke kanan, kemudian backgroundnya mau diubah dengan warna apa. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah berhasil, maka tinggal diklik tulisan OK nih, maka nanti akan terjadi perubahan di dalam filter warna teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya Lukman Muhammad Zagi undur diri dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.